Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Hans Liru di Teras TV News. Kami kembali menjumpai Anda dalam 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi yang telah kami sediakan untuk Anda. Pembangunan auditorium di Universitas Kristen Arta Wacana, Kupang, Nusa Tenggara Timur mulai dilakukan sekitar tanggal 9 Juli hingga saat ini. Hal ini menjadi perencanaan universitas untuk menjadikan auditorium serbaguna. Saya Valeria Pejeng, saat ini saya berada di Jalan Adi Sucipto, nomor 147, Oesapa, Kecamatan Kota Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Universitas Kristen Arta Wacana. Pembangunan auditorium Universitas Kristen Arta Wacana adalah perencanaan jangka panjang bagi universitas dan masyarakat Kota Kupang. Pembangunan auditorium ini dibangun sejak tanggal 9 Juli 2024 lalu hingga saat ini. Dalam proses pembangunan ini, diduga mengalami kendala akibat musim penghujan kembali melanda Kota Kupang. Pembangunan auditorium di Universitas Kristen Arta Wacana terletak di Jalan Adi Sucipto, nomor 147, Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Bapak, dengan Bapak Rian. Bapak, saya mau bertanya, tujuan dibangunnya auditorium ini kedepannya untuk universitas dan masyarakat Kupang. Baik, terima kasih. Auditorium ini untuk penggunaannya itu untuk pertama itu universitas, di mana dia mendukung daripada acara-acara yang diadakan oleh universitas, di mana aula ini kan mampu untuk menampung para mahasiswa dan tamu-tamu yang khususnya untuk wisuda. Ya. Untuk masyarakat luar, karena ini bangunan ini multiguna, di mana dia bisa untuk ruang pertemuan dan ruang olahraga seperti cabang tenis meja bisa, voli, kemungkinan besar juga futsal bisa, di mana ya kita mendukung juga daripada acara-acara olahraga yang diadakan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini juga nantinya difungsikan untuk masyarakat yang ingin menggunakan. Begitu juga dengan untuk pertemuan juga bisa juga untuk digunakan oleh masyarakat di luar. Nah, menurut saya fungsi dan bangunannya itu ya untuk universitas dan masyarakat bisa digunakan. Oke Bapak, saat ini kan masih musim penghujan, hujan bulan Desember. Mungkin musim penghujan ini menjadi hambatan dalam proses pembangunan auditorium. Iya. Ini kan bangunan tentu sangat berpengaruh ketika musim hujan, kita terhambat itu di pas pengecoran, kemudian bekerja instalasi backisting dan pembersihan jadi tertunda. Jadi untuk musim penghujan ini sangat pengaruh ke proses pengerjaan. Begitu juga dengan proses pengeringan beton juga jadi terhambat. Makanya untuk bulan Desember ini pekerjaan ini agak mengalami hambatan ya. Itu aja. Lalu Bapak mau targetnya dalam proses pembuatan auditorium ini berapa tahun dan jumlah orang-orang yang bisa ditampung itu berapa banyak? Untuk target ini lebih diutamakan terlebih dahulu struktur bangunannya dengan finishing. Kemudian untuk landscape-nya dan infrastruktur pendukungnya itu di tahap kedua seperti parkiran, itu nanti di tahap kedua. Untuk bagian kami ini di tahap pertama. Ya dengan target itu kami di bulan Maret bisa digunakan untuk wisuda.
Untuk target tahap kedua itu kami belum tahu, mungkin nanti ke depan mungkin 2025 untuk dilanjutkan, karena pastinya akan tidak lama menunggu untuk lanjutannya, karena bangunannya sudah ada, tinggal dilanjutkan untuk parkiran karena sangat penting untuk parkiran. Jadi target yang tahap pertama ini Maret 2025. Terima kasih. Demikian laporan dari saya Valeria Pejeng, kembali ke studio. Tempat pembuangan sampah sementara dikhususkan warga berKTP Oebufu, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik pemirsa, sekarang saya berada di tempat pembuangan sampah, lebih tepatnya di Jalan Gor Flowamora nomor 5, Oebufu, Kecamatan Oyobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan bertanya sedikit mengenai pengelolaan sampah di TPS Oebufu tersebut. Tempat pembuangan sampah sementara dikhususkan untuk kelurahan berKTP Oebufu. TPS ini terletak di Jalan Gor Flowamora nomor 5, Oebufu, Kecamatan Oyobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tempat pembuangan sementara ini dibuat agar dapat menampung sampah dari 44 RT untuk kelurahan Oebufu saja. Bagaimana pengelolaan sampah saat ini? Adakah sistem pemilihan sampah? Pemilahan sampah itu hari kita pernah buat, tapi sementara ada macet karena petugas yang mengerjakan. Ya, kita tidak ada biaya untuk itu, makanya ada macet. Dan sementara untuk penjagaan tetap jalan-jalan, kalau untuk pemilahan mungkin belum terlalu maksimal. Siapa yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan infrastruktur di TPS ini? Kalau infrastruktur ya termasuk ini kontainer ini kan dari LHK. Kalau kita di bagian lingkungan terutama RT 35, saya sebagai pengelola tempat sampah ini, ketua pengelola, anak buah yang kami itu yang ditugaskan di sini. Adakah rencana dalam meningkatkan dan memperbaiki TPS ini? Kalau untuk rencana kita belum sampai situ karena itu semua tergantung lurah. Ada dana atau tidak kalau kita dengar dari dia. Ada pasti kita soal kebersihan tetapi itu saya Apakah di TPS ini menerapkan jadwal shift dan ada apakah kekuasaan wilayah yang bisa menggunakan TPS ini? memang betul. Di sini kita buat mulai jam 6 sampai jam 10 malam. Hanya banyak yang belum terlalu mengerti yang jadwal. Juga ada dari kelurahan lain yang menyerobot masuk ke sini, tapi kami akan rapat bersama dengan lurah kita berikan. Alasannya menggunakan untuk membuang sini Dari kelurahan lain. Karena memang dari kelurahan lain tidak diperkenankan karena hanya kelurahan Oebufu saja 44 RT. Oleh karena itu kita tidak layani dari kelurahan lain. Kalau barang 1-2 kali mungkin bisa, tapi kalau terus mungkin tidak bisa. Bapak mungkin saja pertanyaan dari saya. Ya. Demikian laporan dari saya Giri Pradapota, kembalikan ke studio. Selamat malam, terima kasih. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pembeli kain semakin meningkat. Toko kain mulai ramai. Hal ini sebagai bentuk antusias masyarakat Kupang untuk menyambut Natal bersama keluarga
dalam membuat baju kapal dan gorden rumah. Oke, baik, kembali lagi bersama saya Hans Liru. Sekarang saya sudah berada di toko dua saya, tepatnya di Jalan Jenderal Soeharto nomor 12B, Mekoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya langsung berhadapan dengan Polda NTT. Oke, baik, para toko dua saya ini banyak menyediakan kain seperti kain brokat, kain seragam sekolah, dan lain-lain. Menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru, antusiasme masyarakat Kota Kupang menyambut Natal ditandai dengan meningkatnya pembeli di toko Duta Cahaya, Mekoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Banyak masyarakat yang datang berbelanja dengan tujuan untuk membuat baju kapel dan juga memperias rumah dengan kain-kain gorden yang amat indah. Selamat siang Kapelda. Kapelda mengenai toko ini atau tempat perjualan seperti jenis kain gorden dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa pada bulan Desember apakah toko ini konsumen pembelinya meningkat atau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya itu bagaimana? Mungkin ada perbedaan antara bulan sebelumnya dengan bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya mungkin bikin perbedaan tuh kalau musim kan pas Natal begini kan banyak yang beli kain, ada yang misalnya satu keluarga yang beli kain untuk pakaian seragam, terus ke gorden untuk ke dalam rumah itu pasti ada bikin besi untuk macam melihat dalam rumah dengan gorden. Jadi kalau bulan sebelumnya sekarang sederhana. Palingan pas musim pakaian seragam bulan Juni juga. Bulan Juni pas awal-awal masuk. Iya. Menjelang masuk sekolah begitu. Iya. Dan itu masuk ke Desember begini baru banyak. Iya. Oke. Baik, mungkin pada bulan Desember atau menjelang Natal dan Tahun Baru ini atau mungkin jenis-jenis apa saja yang mungkin banyak diminati oleh konsumen atau pembeli begitu ya? Mungkin yang pertama itu gorden, yang itu teranak di punya besi apa segala macam. Di teranak di semua. Yang kedua mereka punya sapi, kain polos, punya bokat, batik, itu buat yang keluar. Yang keluar ya. Untuk mereka pakai secara seragam pada saat Natal dan Tahun Baru ya. Oke, baik. Apakah mungkin ada kendala atau hambatan sendiri dari kami itu sebagai pekerja di sini? Mungkin ketika bulan-bulan sebelumnya mungkin pakai begitu terlalu force bekerja dan dibandingkan dengan bulan-bulan ini, apakah mereka merasa kelelahan atau mengalami kendala atau seperti apa? Kalau di bulan sebelumnya biasanya santai-santai. Tapi pas musim Desember ini pasti ketemu capek, hanya pusing kalau banyak orang yang masuk kita ketemu layan di setengah mati. Baik. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mungkin terima kasih atas kesempatan. Demikian laporan dari saya Hans Liru, kembali ke studio. Terima kasih. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga telur melonjak naik. Baik pemirsa, sekarang saya berada dari M2, Kedon Merah. Di sini saya ada di toko penjualan telur. Harga telur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga ini disebabkan oleh peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Konsumsi telur ayam meningkat tajam karena banyak aktivitas Seberapa besar peningkatan perayaan dan pembuatan yang kue dialami menjelang Natal dan Tahun Baru dan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Itu persentase. Kalau persentase ini sekitar ya 20-30% kenaikan dibanding bulan-bulan lalu. Ini juga ini tahun ini dia punya peningkatan juga baru di minggu kedua
bulan Desember ini. Ini baru masuk minggu kedua kan? Nah, baru masuk minggu kedua ini baru dia mulai merambat naik. Kenaikan ya 20-30%. Itu sekitar harga berapa? Kalau yang awal itu dia punya harga per ikat 320. Sekarang itu per hari ini dia sudah 350, 355. Lalu apa faktor utama yang penyebab kenaikan harga tersebut? Faktor utama. Jadi kalau telur ini dia hanya dua saja, supply dengan demand. Kalau permintaan tinggi, produksi kurang, otomatis dia naik. Kalau permintaan kurang, produksi melimpah, dia turun. Gitu. Jadi faktor itu cuma permintaan tinggi, dia naik. Bagaimana strategis Anda dalam menghadapi kenaikan harga telur ini agar tetap dapat bersaing dan memenuhi permintaan konsumen? Tidak ada, pokoknya ikuti alur saja. Dia naik, kita jual naik. Gitu. Karena ini kan begini, telur ini produksinya bukan di Kupang sini. Bukan kita jual sama stel, dia karena lagi momen, lagi Natal tahun baru, terus kita resign Indonesia juga. Jadi dia ini kan dari Surabaya, supply dari Surabaya. Kan? Jadi kalau Surabaya naik, otomatis kita di sini jual naik. Bagaimana Anda mengantisipasi dampak kenaikan harga telur terhadap daya beli konsumen dan apa upaya yang Anda lakukan untuk tetap mempertahankan pelanggan? Saya kira kalau pelanggan itu harus mengerti, tiap tahun pasti harga naik. Jadi namanya kebutuhan begini, kalau harga naik pasti mereka ikut beli, tetap beli. Karena tidak bisa kita, artinya harga naik dari Surabaya terus kita di sini yang mau bikin bagaimana dia bisa hidup. Yang paling sering terjadi itu setiap tahun itu. Keuntungan yang kita turunkan. Tadinya untung umpamanya 1.000 satu rak, akan turun jadi 500 rupiah satu rak. Tapi jualnya skala banyak. Jadi dia punya strategi seperti itu. Karena kalau kita mau tetap dengan keuntungan yang umum pada biasanya tuh satu bisa orang sudah jalan terlalu tinggi. Jadi paling kalau kita ada pengusaha itu keuntungan yang kita turun. Oke, baik, terima kasih Bapak. Demikian laporan dari saya Giri Pranokota, kembalikan ke studio. Tren pamerjing di media sosial, motivasi atau validasi. Selamat malam pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Veto Funai, Kolhua, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya berada di Tiger Gym Kupang. Tren gym saat ini lebih kepada motivasi daripada validasi. Banyak orang yang melakukan olahraga gym karena ingin menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka memandang olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat, bukan hanya untuk memperoleh validasi dari orang lain. Gym manfaat banyak, itu kesehatan, untuk diri sendiri. Terus ini kayak investasi tubuh lah untuk masa depan. Jadi kalau tanpa gym kayaknya susah sih, sedikit banyak sih. Apa tantangan terbesar dalam menghadapi olahraga gym ini? Tantangan terbesar satu, kadang harus konsisten sih, kita malas-malasan. Jadi kalau gym, kalau kadang bisa mengurangi kita punya sakit itu. Manfaat banyak lah buat kesehatan, bisa dapat jodoh. Apakah kamu merasa olahraga gym ada peningkatan dalam kesehatan dan banyak dalam hal kesehatan selalu banyak. Salah satunya apa? Dulu beta sakit, kita mulai gym, badan enak, sehat, jarang sakit, jadi banyak manfaat. Lalu apakah kakak pernah memposting aktivitas gym di media sosial sehingga ada orang-orang terdekat juga jadi FOMO sehingga itu juga bergabung ke gym? Ada posting banyak, sosial media, Instagram. Mungkin kakak punya harapan untuk ini orang-orang yang masih menganggap gym itu olahraga yang mahal. Mungkin kakak punya harapan untuk mereka bahwa gym itu penting. Harapan sih banyak ya, maksudnya itu khusus Kota Kupang, stop minum-minum lah, stop minum mabok, mulailah olahraga, karena ini kan usia jangka panjang kan,
nanti mulai umur kayak 50 tahun ke atas baru kerasa. Biasa gitu. Kalau mulai gym dari umur 20-an, 30-an, kayak awet muda lah kalau gym. Itu saja kakak, terima kasih. Demikian laporan dari saya Valeria Pejeng, kembali ke studio. Kreativitas tanpa batas demi menyelesaikan tugas akhir, seorang mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur membuat teknologi mesin gambar yang unik. Baik, kembali lagi bersama saya Hans Liru. Kini saya sedang berada di markas Timur Art Graffiti dan saya akan mewawancarai salah satu penikmat seni yang telah menghasilkan sebuah karya guna menyelesaikan tugas akhirnya. Karyanya adalah arms drawing atau lengan gambar. Demi menyelesaikan tugas akhirnya, seorang mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur membuat sebuah teknologi mesin gambar atau yang biasa disebut dengan arms drawing dengan tujuan untuk mempermudah seorang seniman dalam membuat gambar dalam skala besar. Adapun tujuan utama dalam pembuatan teknologi mesin gambar ini dengan tujuan meningkatkan kualitas anak-anak Nusa Tenggara Timur dalam bidang teknologi, agar anak-anak Nusa Tenggara Timur dapat bersaing dengan anak-anak dari daerah lain. Mesin gambar ini menggunakan alat prototipe sebagai alat penggerak dari mesin gambar tersebut. Gambar ini mungkin dia mempunyai suatu nama khusus untuk dia punya nama gaulnya itu asing gaul, dan dia nama yang sering orang pakai itu sebenarnya itu lengan pengikut, tapi yang sering orang bilang tuh lengan gambar. Kalau dia nama aslinya tuh lengan pengikut, jadi dia tuh mengikuti dari lengan ke lengan lain, jadi meniru gerak. Oh siap. Kalau mungkin kegunaan yang dia punya apa ya, spesifik untuk ini arms drawing ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, betul sekali. Itu mungkin kegunaannya seperti apa ya? Sebenarnya alat ini dibuat karena keresahan dari seniman-seniman baru seperti saya sebenarnya, yang susah sekali menggambar besar di skala besar. Jadi alat ini menciptakan untuk membantu seniman-seniman baru seperti pakai bahasa Kupang saya, seperti beta untuk bisa menggambar besar. Jadi mungkin dia punya sistem prototype, jadi katong bisa menggambar kecil tapi dia mengaplikasikan di gambar yang besar. Apakah ini salah satu tugas akhir dari saudara kakak? Iya betul sekali, tugas akhir yang saya buat untuk menciptakan teknologi baru di tugas akhir saya. Oke, terima kasih kakak. Sekian, terima kasih. Pemirsa, antusiasme fraksi Golkar dalam Pilgub. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dimanapun, kapanpun, nongkrong makin seru bareng Nescafe. Rasa ala kafe. Antusiasme fraksi Golkar dalam Pilgub Nusa Tenggara Timur. Dalam kontestasi Pilgub NTT, fraksi Golkar mengusung paket Melki Joni. Baik, kembali lagi bersama saya Ega. Saat ini saya sedang berada di Franseda Kayu Putih, Kecamatan Ebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Gedung Golkar. Antusias fraksi Golkar dalam perolehan suara yang dimenangkan oleh Melki Joni dalam pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam kontestasi ini, Golkar sangat antusias dan mengucapkan banyak terima kasih untuk partai politik yang mendukung Paslon 2 Melki Lakalena dan Johannes Asadoma. Partai Golkar garda terdepan dalam kontestasi ini karena yang disalonkan kader utama Golkar. Baik, gini, fraksi
fraksi Golkar dalam hal ini juga kan sebetulnya itu loh partai Golkar. Iya toh. Karena yang dicalonkan itu, yang diusung, yang diperjuangkan adalah kader utama, kader terbaik partai Golkar, ya toh, itu Pak Melki Lakalena. Maka fraksi Golkar garis miring partai Golkar adalah garda terdepan. Jadi yang harus kalian tahu bahwa Melki ikut berkontestasi sebagai calon gubernur NTT yang berpasangan dengan Joni Asodoma, itu didukung oleh 11 parpol. 11 parpol, satu diantaranya di dalamnya itulah Golkar. Golkar itu garda depan gerbongnya Golkar kan. Jadi kalau omong tentang antusiasme, pertama tentu Golkar sangat mensyukur, tetapi ini juga harus dicatat. Ini sebetulnya kemenangan dari perjuangan bersama 11 parpol itu. Terus ini Kim plus. Jadi kalau soal antusiasme itu sudah pastilah. Tapi Golkar tidak sendirian. Golkar bersama 11 parpol koalisinya. Kalian tahulah itu bisa Kim plus itu. Mengapa Kim plus? Karena bisa dia dalamnya masuk ke P3 ya? Masuk Perindo. Ya, Perindo itu kan tidak masuk ke Kim sebetulnya waktu Pilpres kemarin. Tapi ketika di sini Perindo dan P3 ikut bergabung bersama kita. Jadi Kim plus. Di sana ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, ada PSI, terus ada P3, ada Gerindra, ada Perindo, ada Prima, ada Gelora. Ya, jadi ada 11 parpol. Gitu ya? Ya. Baik Bapak, bagaimana kapasitas Golkar dalam kompetisi yang dimenangkan oleh Melki Joni? Iya, jadi gini. Kalau urusan kapasitas sebetulnya, karena Golkar itu kan tuan rumahnya, dia jelas mesti jadi penggerak utama, mendorong kontestasi ini kan, gitu. Jadi dia tetap menjadi lokomotif utama bersama sejumlah partai utama. Itu kan ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN. Ini 4 partai besar ini, ya toh. Ada PSI, gitu. Jadi sebetulnya saya kebetulan di sana sebagai ketua tim pemenangan Melki Joni tingkat provinsi. Jadi tentu saja saya harus tegas mengatakan bahwa kemenangan Melki Joni itu adalah keringat bersama seluruh parpol. Tidak hanya Golkar, tidak hanya fraksi Golkar ya. Jadi seperti itulah. Ya, jadi saya kira tidak boleh menepikan kerja keras bersama dari 11 parpol ini. Kita bersama. Gitu. Oke. Baik Bapak, yang terakhir, seperti apa harapan Partai Golkar dalam masa jabatan yang menangkan oleh Melki Joni dalam 5 tahun mendatang? Nah, gini, sebetulnya kita harus sadari bahwa kemenangan Melki Joni itu adalah kemenangan bersama, keringat bersama dari 11 parpol. Iya. Jadi sebetulnya semangat yang kita mau dorong ke depan agar soliditas Kim plus dari 11 partai pengusung itu, partai koalisi pengusung Melki Joni, supaya tetap berjalan. Apa pentingnya kebijakan di daerah itu sebetulnya itu akan cepat berjalan mulus kalau anggota fraksinya kan dalam satu kubu, ya kan? Dalam satu kubu. Di tingkat provinsi itu kan DPRD provinsinya ada 65. Dari 65 itu ada 36 dalam koalisi Melki Joni, ya toh? Ya, Melki Joni ini kan mereka punya program. Bagaimana memperjuangkan program itu supaya disepakati, disetujui oleh legislatif di tingkat provinsi. Maka soliditas 36 ini setidaknya 36 itu kan harus dijaga. Golkar itu kan hanya 9, ya kan? Golkar hanya 9.
PDIP 9 yang dalam koalisi. Golkar 9, Gerindra 9 kan? Ya, lain-lainnya kan di bawah itu. Tapi totalnya itu kan ada 36. Nah, kalau misalnya Golkar ketika Melki Joni sudah menang, Golkar hanya tidak lagi menjaga soliditas Kim Plus itu, kan bisa repot ya, Pak Melki Joni punya program bisa macet kalau tidak mendapat dukungan di legislatif. Maka soliditas ini mesti dijaga, termasuk bagaimana kita menjaga kebersamaan 36 partai dalam koalisi. Setidaknya itu, minimal itu juga. Kalian juga jangan lupa, ini turun sampai ke daerah. Kita tetap harus mengedepankan, berusaha untuk menjaga soliditas. Di daerah DPRD Kabupaten Kota CNTT totalnya ada 650. Ya dong? Totalnya 650. Kalau saya tidak salah ingat, 384 di antaranya. Itulah dalam koalisi ini. Sehingga nanti para bupati dan juga wali kota yang dalam koalisi besar ini, ya dalam koalisi besar ini kan bisa didorong, dijaga kebersamaannya sehingga kebijakan di sana Kim Plus juga atau Kim Plus yang berada di sana itu tetap solid dan programnya bisa berjalan. Jangan lupa ini juga penting bagaimana kita mengamankan, mengeksekusi Asta Cita ya, saya 8 program strategis atau 17 program strategis dari Presiden Prabowo dan Gibran Rakebumi itu kan. Ini kan juga butuh kepala daerah yang berada dalam lingkaran, gitu kan. Jadi saya kira gitu ya. Apa masih ada yang lain lagi? Hanya 3 sekarang. Oh ya, ada 3 saja ya. Iya. Demikian laporan dari saya Ega, kembali ke studio. Pemirsa, olahraga renang bagus untuk pembentukan massa Kolam otot. renang Wirasakti Kupang menjadi objek latihan para atlet renang. Kecamatan Kota Kolam Raja, renang Kota ini Kupang, sering Nusa Tenggara dikunjungi Timur, oleh para tepatnya calon di polisi, Kolam renang tentara, Wirasakti. ataupun para pengunjung yang menyukai olahraga renang. Kolam renang Wirasakti terletak di Fontaine, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kolam renang ini sangat membantu kesehatan secara fisik para atlet ataupun para penggemar olahraga renang. Bagaimana tanggapan Bapak terkait olahraga renang dan apa tanggapan Bapak sebagai pelatih renang? Masalah olahraga renang ya, menurut Om Gondrong ya, kalau menurut Om Gondrong itu baik untuk semua. Dalam arti kesehatan, bisa merubah tinggi badan, dapat semua. Dan mungkin olahraga yang terbaik dari semua cabang olahraga itu adalah olahraga renang. Karena satu, olahraga renang itu bisa membentuk otak kiri dan otak kanan itu seimbang. Itu salah satu. Yang kedua, bisa merubah tinggi badan. Yang ketiga, semua jantung kuat, pernapasan pun pasti bagus, paru-paru kuat. Masalah tantangan untuk pemula, kalau tantangan terberat Om Gondrong di saat kasih latihan itu pemula yang fobia air, itu paling berat. Tapi kalau yang enjoy mah gampang-gampang dia bisa berenang. Tapi kalau untuk pemula itu yang terus Yang ketiga, apakah olahraga renang bagus untuk pembentukan massa otot? Massa otot ya bagus. Coba adek dong boleh lihat itu atlet renang, semua kan pasti tinggi besar. Nah itu sebab akibatnya dari mereka beda dengan ketong fitness, olahraga fitness. Olahraga fitness itu terbentuk karena memang dibuat untuk yang ini besar, itu besar. Ya. Tapi olahraga renang tanpa dibuat pun, lu hanya bergerak kaki dan tangan, pasti dengan sendirinya akan terbentuk itu bahu, dada dan otot kaki dan Yang keempat, harapan Bapak untuk semua anak muda NTT yang gemar dalam olahraga renang. Harapan Om Gondrong untuk anak-anak pemuda dan pemudi NTT itu harapannya memang paling tidak segini. Kalau NTT mau ada nama ya, di ranah nasional, pemerintah harus siapkan lahan gratis
Itu wajib. Harus pemerintah itu harus siapkan, kalau untuk olahraga renang berarti dia harus siapkan kolam. Nah itu harus siapkan kolam gratis untuk pemuda dan pemudi. Apalagi mereka yang sedang berproses TNI Polri. Ya kan kasihan juga yang dari kabupaten. Dia datang ngekos, mesti bayar kita lagi yang bonus sebagai pelatih, mesti bayar lagi kolam renang. Mungkin kendala dari orang-orang kabupaten yang tidak mau belajar berenang karena kendalanya itu satu ekonomi. Mungkin kendalanya itu yang paling utama. Kurang dari saya Ega kembali ke studio. Informasi mengenai Sweek tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Hans Liru mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.